NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sunset di sirkuit MotoGP Mandalika, kita akan melihat progres pengerjaan dari pagi hari hingga sore tadi. Seperti ini sahabat, kondisi di bagian pembangunan race control, dan seperti yang kita lihat dan saksikan bersama, untuk saat ini sedang dilakukan pemasangan atau perangkaian besi untuk lantai pertama atau lantai ke-1. Sementara di sini untuk area untuk pembangunan pedok nanti sedang dilakukan penimbunan, perataan dan juga pemadatan. Namun sebagian seperti yang kita lihat di sini sedang dilakukan pengecoran. Dan untuk pengecoran yang sudah dilakukan sudah cukup panjang sahabat, sudah hampir setengahnya kalau dihitung dari tunnel yang pertama hingga ke race control. Nah, seperti ini untuk hasil pengecoran di bagian sisi kiri pit lane atau di bagian sisi kiri main track lurus sepanjang 700 meter. Akan berlanjut ke tikungan yang pertama atau ke ujung trek lurus di sini. Untuk pemasangan konkrit barrier sahabat sudah sampai di tikungan yang pertama, namun sedikit lagi yang masih belum dilakukan pemasangan dengan rangka besi dan juga dengan kawatnya. Namun entah kenapa sahabat, untuk tikungan yang pertama ini pemasangan konkrit barriernya diluruskan ya, tidak belok. Nanti kita cari tahu permasalahannya atau apa fungsinya dan kenapa sebabnya. Kemudian untuk penanaman rumput di area tikungan yang kedua di sini sudah tersambung, namun untuk pengoneksian drainase sepertinya masih belum dilakukan penimbunan karena masih terlihat menganga untuk lubangnya. Sementara untuk pemasangan pagar pembatas di tikungan kedua, ketiga hingga keempat di sini sudah mulai dilakukan pemasangan jaring atau pemasangan kawat, namun masih terlihat ada yang masih belum dilakukan pemasangan. Dan ini tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, dan tidak ada pengerjaan di sini baik di outer, di inner maupun di bagian area gravel. Kemudian kita akan melihat terus ke tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa sahabat, pastikan dulu sahabat membantu saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir tanpa di skip agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Untuk penanaman rumput di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 sudah tersambung. Dan kemudian untuk konkrit barriernya juga sudah selesai dipasang. Dan untuk penanaman rumput di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 pun di sini sudah dilakukan penanaman. Kemudian untuk area gravel di atas tunnel yang pertama di sini masih dilakukan penghamparan. Nah, seperti ini sahabat suasana di sirkuit MotoGP Mandalika menjelang sunset ya, dan cukup indah sekali. Dari atas ketinggian kita melihat matahari sebentar lagi akan tenggelam ya. Dan untuk sirkuit Mandalika ketika matahari akan tenggelam sungguh begitu indah seperti yang kita lihat di sini, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas ke sirkuit karena memang kita menghadap ke arah matahari. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Dan untuk saat ini
masih difokuskan untuk penyambungan atau pengoneksian seluruh outer line dan inner line, sehingga nanti hanya tinggal menunggu untuk pengaspalan lapis kedua. Dan menurut kabar untuk outer dan innernya pun akan dilakukan pengaspalan lapis kedua. Untuk kebenarannya nanti kita akan sama-sama saksikan. Namun untuk main track atau track yang utama untuk lapis aspal pertama sudah terhubung semuanya sahabat. Dan untuk pengaspalan di trek yang utama nanti akan dilakukan 3 lapis aspal. Jadi sampai saat ini baru 1 lapis aspal yang sudah dilakukan pengaspalan di bagian trek yang utama. Sehingga kita hanya tinggal menunggu untuk pengaspalan lapis kedua dan pengaspalan lapis ketiga. Untuk pengaspalan lapis ke-1 dan lapis kedua seperti biasa bisa disambung atau bisa sebagian-sebagian. Dan menurut kabarnya nanti untuk pengaspalan lapis kedua sahabat akan dibagi menjadi 5 sesi. Namun untuk pengaspalan lapis ketiga atau pengaspalan terakhir nanti akan dilakukan kontinu atau terus menerus tanpa henti sepanjang 4,31 km. Ini adalah bagian outer line di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Di sampingnya kita lihat persiapan untuk pemasangan pagar pembatas antara lintasan dengan zona luar sirkuit, terutama dengan bibir pantai. Karena di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11 ini adalah merupakan tikungan yang paling berdekatan dengan bibir pantai. Sehingga kita ketika bisa menyaksikan balapan dari atas ketinggian bukit yang ada di depan kita, nanti kita bisa melihat keindahan pantai selain bisa melihat balapan. Sementara yang ada di depan kita ini adalah merupakan tikungan yang ke-12 dan untuk penanaman rumputnya sudah dikerjakan sahabat, sudah tersambung dengan penanaman rumput yang lebih dahulu sudah dilakukan penanaman. Sementara untuk area gravelnya juga di sini sudah cukup bagus, walaupun memang tidak serata gravel yang berada di tikungan yang ke-10 barusan. Dan untuk pengoneksian drainase di sini masih terlihat berlubang dan belum ditutup, namun sudah dilakukan pengecoran atau penembokan. Dan yang kita lihat di sini adalah persiapan dan sedang melakukan perataan dan juga pemadatan di bagian sisi kiri inner line untuk penambahan pengaspalan. Kemudian di bagian tikungan yang ke-13 di area gravel, tepatnya di sebelah kanan area runoff, di sini masih terlihat banyak sekali kerikil-kerikil yang masih belum dilakukan perataan. Dan seperti yang kita lihat di sini sahabat, ada pengeboran ya yang dilakukan di titik tikungan yang ke-13 di sini. Seperti yang kita lihat di sini para pekerja sedang melakukan pengeboran dan alat bornya juga sudah diletakkan di sini dan sudah mulai dilakukan pengeboran sahabat. Dan untuk pengoneksian di bagian sisi kanan inner line nanti akan langsung dilakukan pengoneksian, karena kita lihat di sini sudah banyak sekali penumpukan drainase wis beton di sebelah kanan ya. Dan kita lihat di sini untuk pengoneksiannya, karena juga di sini masih banyak concrete barrier yang ditumpuk dan belum dipasang, dan itu merupakan cadangan untuk di bagian sisi kiri atau sisi kanan di tikungan yang ke-11, tepatnya di bagian inner line. Nah, seperti ini sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di sore hari menjelang sunset atau menjelang matahari terbenam ya, menjelang malam. Dan untuk area race control nanti akan dilakukan pengerjaan atau kerja lembur dari jam 7 malam hingga jam 12 malam. Kemudian di sini masih terfokus untuk perataan dan juga penyempurnaan di bagian inner di sini di tikungan yang ke-15, tikungan yang ke-16 dan tikungan yang ke-17. Dan masih kita lihat di sini ada 2 alat pengaspalan, yaitu finisher yang sudah bersiap-siap untuk menyambung pengaspalan dari pengaspalan yang sudah dilakukan kemarin. Nah, seperti ini kondisi di tikungan yang ke-15, ke-16 dan ke-17. Dan kita lihat di sini
sudah siap-siap sepertinya sahabat, dan 2 hari atau 3 hari ke depan mungkin akan dilakukan pengaspalan lanjutan. Demikian sahabat video yang bisa saya sampaikan dan narasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika atau cara penyampaiannya yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu pintu maaf mohon dibukakan. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Insya Allah besok kita akan sama-sama melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini, yaitu Mandalika International Street Circuit. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam dan selamat beristirahat.